Bisa dimulai? Monggo. Ustadznya masih di mute itu kayaknya. Ya. Sudah. Bisa dimulai ya Ustadz, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, monggo. Ya. Monggo Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bisa dimulai sekarang? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Kementerian Hong Kong, yang senantiasa kami harapkan barokah manfaat ilmiahnya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ismail Hasan kami harapkan barokah manfaat ilmiahnya. Yang kami hormati seluruh peserta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita semua masih bisa berkumpul bertatap muka meskipun hanya lewat Zoom. Semoga pertemuan kita dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apa. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Rekan-rekan seluruh jamaah Madrasah Perantauan Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini saya sebagai pemandu acara dalam rangka kajian online yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong, langsung saja akan saya bacakan susunan acara siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, pembacaan kalam ilahi menempati acara yang kedua, dan acara yang ketiga yaitu sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Yang keempat, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ismail Hasan ME. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Marilah untuk mempersingkat waktu acara pada sore hari ini, kita buka bersama dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga acara dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir acara, penuh dengan keberkahan. Liridha illahi ta'ala wa fi syafa'ati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Demikian tadi pembukaan kajian Madrasah Perantauan Online pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Untuk memasuki acara yang berikutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ufti Marini. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minkum fala takhshawhum wakhshawni ni'mati wa liutimma takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum waskuruli wala ta'kurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi yang telah dilantunkan oleh Ufti Marini. Semoga dengan pembacaan kalam-kalam ilahi tadi dapat menambah keimanan kita, khususnya kepada yang membaca dan umumnya kepada kita semua yang mendengarkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara yang ketiga, yaitu sosialisasi media Dompet Wafa Hong Kong. Bahwasanya saya beritahukan kepada seluruh teman-teman yang saat ini mengikuti
kajian Madrasah Perantauan Online yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Acara ini disiarkan secara langsung melalui Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga disiarkan melalui channel YouTube Dompet Duafa Hongkong. Kepada teman-teman yang saat ini belum bisa gabung, silakan untuk melihat dan like, subscribe channel Dompet Duafa Hongkong untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat sekitar kajian-kajian dan agenda-agenda yang dilaksanakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong yang bisa kami sampaikan. Dan memasuki acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ismail Hasan ME. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku Ketua DD Cabang Hongkong, sebagai penerus Mas Ilham dulu. Saya sempat ketemu Mas Ilham waktu dikirim dakwah ke Hongkong tahun 2018. Yang kami hormati Ibu Sofi, Ibu Marini, dan seluruh tim kru yang telah mengadakan kajian siang hari ini. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kebebasan untuk bernafas lega meskipun dibatasi dengan masker. Saya sengaja tidak memakai masker karena berada di dalam kamar sendirian. Jadi kalau ibu-ibu yang ikut kajian bermasker semua, bergerombol, takutnya ada yang mengganggu karena memang kondisi pandemi, virusnya tidak pandang-pandang bulu. Di luar, di dalam, dan banyak orang itu beresiko. Maka syukur alhamdulillah kita semuanya masih bisa bertahan meskipun pandemi yang begitu menyerang. Kita masih memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apapun yang terjadi merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawatullah wassalamuhu semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya ini diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia sampai ke akhirat. Allahumma amin. Baik. Kita akan meneruskan kajian materi yang kita kaji di pertemuan seminggu yang lalu ya, berkenaan dengan beriman kepada Rasul. Namun ada baiknya kita mereview materi yang sebelumnya
kita jelaskan berkenaan dengan semua yang berkaitan dengan iman kepada Rasul. Nah, jadi iman kepada Rasul ini merupakan cara Allah menjadi alat sambung wahyunya kepada para manusia. Jadi Rasul itu memang orang-orang pilihan ya, tidak sembarangan orang terus dipilih menjadi Rasul, dipilih menjadi Nabi. Beberapa waktu yang lalu di Indonesia itu banyak yang mengaku menjadi Rasul, menjadi Nabi, malah dipenjara. Karena memang Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kenabiannya dan juga wahyu dari Allah. Seperti itu. Dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW merupakan utusan terbaik dan terakhir. Jadi ketika ada yang ngaku Nabi atau Rasul setelahnya itu berarti bohong. Kecuali nanti menjelang hari kiamat akan turun Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan keimanan manusia-manusia di zaman akhir. Seperti itu. Baik, kita akan mengkaji, mereview kembali materi yang sempat kita sampaikan minggu yang lalu. Jadi sifat wajib dan mustahil Rasul itu masing-masing ada 4 ya. Sifat wajibnya 4, sifat mustahilnya 4. Yang pertama adalah sidik, benar, jujur. Ya, benar, jujur. Jadi apa yang diomongin A, kejadiannya memang A. Apa yang diomongin B, kejadiannya memang B. Kebalikannya, yang mustahil itu adalah pendusta, kizib, dusta. Nah, makanya kenapa setelah ditinggal Rasul, itu yang mengaku jadi Rasul itu Musailamah al-Kadzab gitu. Musailamah sang pendusta. Gitu. Karena dia mengada-ngada mengaku menjadi Rasul. Nah, dapat dipercaya. Rasul kepada umat manusia itu tabligh. Kebalikannya adalah khianat. Ya. Kebalikannya adalah kitman. Ini kebalik ini. Harusnya amanah gandengannya khianat, penipu. Tabligh itu kebalikannya kitman, menyembunyikan wahyu. Kemudian fatanah itu artinya cerdas. Kebalikannya adalah baladah, yang artinya bodoh. Jadi bodoh tahu. Kalau yang kemarin itu penjelasannya jahlu, tapi sekarang beda tipis ya. Kalau jahlu itu tidak mengerti karena memang belum tahu. Tapi kalau baladah masih dikasih tahu itu tidak mengerti. Ini baladah. Bodoh banget itu. Idiot. Dan itu sifat mustahil bagi Rasul. Nah, sedangkan sifat jaiz bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul itu satu, yaitu apa? Memiliki al-a'radu al-insaniyah. Memiliki sifat-sifat manusiawi. Ya lapar, ya kenyang, ya tidur, ya ke belakang, ya BAB, ya BAK, ya nikah. Seperti manusia pada umumnya. Gitu. Ya, supaya apa? Supaya kabar yang diterima oleh Rasul itu sampai pada umat manusia pada umumnya. Kalau yang berwujud Nabi atau Rasul itu semacam malaikat yang tidak doyan makan, yang itu bisa-bisa pengikutnya pada nggak doyan makan, malah mati, kelaparan. Ini malah bahaya. Jadi memang Nabi itu berwujud manusia biasa, tapi diberi wahyu dan keistimewaan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi sifat jaiznya adalah satu saja, yaitu memiliki sifat-sifat manusiawi. Baik, lalu kajian kali ini akan membahas tentang implementasi beriman kepada Rasul. Jadi beriman kepada Rasul itu dalam kehidupan sehari-hari itu kayak apa sih? Apakah kita harus keliling dalam rangka menyebarkan agama, atau kita harus bagaimana? Gitu. Maka implementasinya ada beberapa poin. Yang pertama, ya, dalam bekerja dan mencari penghasilan. Dalam bekerja dan mencari penghasilan, itu ada sifat jujur di dalamnya. Ada sifat yang tidak khianat di dalamnya. Ada sifat menyampaikan harga sesuai apa yang tertera di dalamnya. Jadi, dalam bekerja dan mencari penghasilan selalu memiliki sifat-sifat yang baik. Dalam perilaku sehari-hari seperti itu, sehingga itu akan menjadi watak atau karakter seseorang. Dalam ibadah, dia juga beribadah. Seperti nabinya beribadah. Waktunya sholat, dia sholat. Waktunya istirahat, dia istirahat. Waktunya qobliyah ba'diyah, dia juga melakukan hal itu. Jadi, semua ini dilakukan demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam rangka perjuangan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, dia juga dari dirinya sendiri dulu. Itu nggak usah merintah-merintah orang. Mbak lo ya, badannya aja jilbaban, tapi kelakuannya kayak setan. Mbok kayak saya, nggak kudungan, biasa aja, nggak maksiat kayak lu. Kadang ada yang marah-marah kayak gitu ya. Nggak bisa, aku tuh bener nggak jilbaban rambut saya, bisa kelihatan, tapi saya sudah jilbaban hati, nggak bisa ya. Itu nggak bisa loh. Jadi jangan menyatukan kebaikan-kebaikan kebaikan fisik dengan kebaikan hati yang sebenarnya belum baik juga. Gitu. Jangan ngaku-ngaku jilbabi hati, sementara dia sendiri rambutnya diribonding gitu. Artinya apa? Dia harus memulai dirinya sendiri berbuat baik. Mulai dari menutup aurat. Karena ada hadis yang menyatakan, barang siapa menampakkan rambut atau aurat di depan orang asing laki-laki, maka akan dibakar oleh api neraka selama 40.000 tahun. Loh. Jadi banyak hal-hal yang harusnya kita lakukan tanpa merasa berat hati. Itu loh. Sebagai tanda bukti kita beriman kepada Rasulullah. Itu. Jangan malah menyatakan hal itu sebagai kamu tuh biasa aja kalau beragama, nggak usah lebay. Jangan gitu. Justru bagaimana kebaikan-kebaikan itu ditularkan kepada orang lain setelah orang lain itu melihat kebaikan diri kita. Jadi diri kita sendiri yang melatih untuk menegakkan perintah yang baik dulu. Mulai bertegur sapanya, berpakaian sopannya. Itu juga dimulai dari diri sendiri dulu. Nggak usah wawancara kepada orang lain. Gitu. Nggak usah ngomongin orang lain. Gitu. Kamu ya gini. Nggak perlu. Dimulai dari diri sendiri dulu, baru ketika sudah benar-benar dia berusaha menjadi orang baik, ketika ada temennya yang masih berbuat jahat, dikasih tahu, kamu tuh nggak usah rentenir ya, nggak baik itu. Kamu tuh iri ya sama saya menjadi orang kaya. Enggak, itu dosa loh. Ya, riba itu dosa, dikasih tahu. Itu pelan-pelan aja, kalau nggak mau ya udah, bukan hak kamu. Pokoknya yang penting kamu sudah melakukan larangan untuk berbuat kejahatan bagi yang kita kenal. Jadi dari diri sendiri dulu, kemudian nular kepada teman, nular kepada keluarga, pelan-pelan. Gitu. Sama seperti Rasulullah dulu kan gitu, dakwah kepada
istrinya, terus sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian adiknya, ya kan, adik perempuan sahabatnya, ya kan, putrinya Abu Bakar juga, kemudian kepada siapa budaknya juga. Jadi berproses gitu. Hal-hal baik itu nularnya berproses, nggak perlu heboh-heboh amat. Tapi sekarang balik ya, ketika hal-hal baik itu hebohnya nggak 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 begitu kentara. Tapi kalau hal-hal buruk, oh subhanallah. Oh, kemarin kan sempat heboh juga itu. Itu apaan? Lagunya lagu rohani, ternyata kelakuan roh halus gitu kan. Jadi hal-hal yang kadang menjadi aib itu selalu menjadi hal-hal yang viral daripada memviralkan hal-hal yang baik. Nggak tahu karena memang sudah akhir zaman kali ya, sehingga kita terbiasa seperti ini. 10 atau 20 tahun yang lalu kita tidak seperti itu. Kita selalu memviralkan sesuatu yang positif. Contoh kehadirannya Kiai Haji Zainuddin MZ ketika ngaji di lokasi mana. Hebohnya luar biasa. Yang datang berduyun-duyun lewat radio, lewat televisi, hebohnya luar biasa. Belum ada Facebook, belum ada YouTube kali itu. Ya kan? Yai Ma'ruf Islamuddin, subhanallah berbondong-bondong. Nasi Daria, subhanallah berbondong-bondong. Roma Irama. Jadi inilah yang kita harus menghadapi proses itu. Bagaimana kita membagikan kebaikan kita dengan cara yang mudah untuk sekarang. Nah, tapi ya nggak bisa se-booming dulu ya. Kalau dulu booming hal-hal yang baik, tapi sekarang kalau yang booming itu hal-hal yang buruk. Kemudian mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib dan menghindari sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Artinya apa? Jujur, amanah, menyampaikan hal-hal yang baik, kemudian juga memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu maksudnya diajak berpikir yang baik-baik itu suka. Memiliki ide-ide yang baik juga bagus gitu, nggak kebalikannya diajak mikir lelet, ngantuk, nggak seperti itu. Nah, jadi sifat 4 yang baik, sifat misalnya berbohong, terus berbohong, punya chattingan dengan suami orang, ini yang lagi heboh juga seperti itu. Jadi sampai-sampai rumahnya dihancurkan gara-gara menjadi perebutan perselisihan antara suami istri yang ditinggal pergi. Saya harap semua yang mendengarkan kajian ini dihindari hal-hal untuk tidak mempercayai atau membohongi diri sendiri ya. Ngomong A ya A, B ya B. Kalau memang mau pisah ya pisah, kalau dipertahankan ya berdoa yang baik-baik. Nah, jadi kita harus menghindari sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Jangan sampai sifat mustahil bagi Rasul ini justru malah nampol atau kita miliki, sehingga kita karakternya orang yang maunya berbuat baik malah justru menjadi pelaku kejahatan utama. Ini jangan sampai terjadi. Maka penting sekali kita memiliki karakter untuk beriman kepada Rasul. Pembuktiannya dengan cara apa? Dengan cara perjuangan menegakkan amar ma'ruf dimulai dari diri sendiri, dan juga berjuang mencegah kemungkaran dari diri sendiri dulu. Nah, ini akan erat hubungannya dengan tasawuf sebenarnya. Nah, kajiannya akan bermateri kepada tasawuf. Karena apa? Tasawuf itu adalah mengubah hal-hal yang buruk pada dirinya menjadi hal-hal yang baik. Mengisi hari-hari yang biasanya diisi dengan keburukan, diisi dengan hal-hal yang berisi kebaikan. Itu akan bernilai tasawuf. Membersihkan hati dari perilaku-perilaku sakwa sangka jahat menjadi hal-hal yang positif. Dan itu pun membutuhkan 3 langkah, yaitu takholli, tahalli, dan tajalli. Apa itu takholli? Takholli itu usaha membersihkan diri dari
perilaku dohir yang buruk. Mau apa? Marah-marah, nampar orang, jiwit orang, melototin orang, itu perilaku yang buruk. Diganti dengan murah senyum, matanya biasa aja, yang biasanya nampar, dia ucapkan salam, biasanya teriak-teriak, dia menjadi sopan, membaca sholawat, itu. Kemudian yang kedua, tahalli, usaha mempermanis diri dengan perilaku-perilaku yang terpuji. Apa? Mengisinya dengan hal-hal yang baik. Yang biasanya suka membaca story WA atau Facebook atau YouTube, dia rajin membaca hadis atau membaca Al-Quran dan terjemahannya. Dia yang biasanya membeli uang kepada yang membutuhkan, memubadirkan makanan, dia nggak habis, dia berikan kepada fakir miskin. Jadi dia mengubah yang awalnya dia tidak sabar antri, dia menjadi orang yang sabar untuk antri ketika memang ada antri. Jadi merubah hal-hal yang buruknya itu dengan hal-hal yang baik. Maka dia akan mencapai sifat tajalli. Apa itu sifat tajalli? Sifat tajalli adalah sifat yang akan dimiliki oleh seseorang yang menganggap bahwa apa yang dimilikinya itu merupakan milik Allah semata. Jadi yang dimiliki, kebaikan yang dia miliki itu adalah karakter Allah yang dititipkan padanya. Kekayaan Allah yang sedang dititipkan padanya. Kecantikan Allah yang sedang dititipkan kepada dirinya. Sehingga dia merasa tidak memiliki apa-apa. Dia akan mempertanggungjawabkan fasilitas kekayaannya, kesehatannya, kebaikannya, itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dari cara beriman kepada Rasul yang benar, yaitu apa? Berusaha untuk bekerja dengan baik, dengan ikhlas, dengan tidak khianat, dengan menyampaikan apa yang disampaikan sesuai dengan prosedurnya, dan juga memiliki kecerdasan untuk bisa diajak berpikir seperti itu. Tidak sebagai orang yang khianat, tidak dipercaya, kemudian dia pembohong juga. Itu jangan sampai dimiliki sebagai bukti bahwa kita memang beriman kepada Rasul. Jadi sifat-sifat wajibnya kita ikuti, sementara kita hindari sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Seperti itu. Kemudian kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, supaya dengan hal-hal yang baik itu akan bisa menulari kepada orang yang bersahabat dengan kita. Itu. Karena ada dalil di dalam kitab kecil yang bernama kitab Al-Minah As-Saniyah bahwa as-sahibu sahib wa taba'u yasriq, yang artinya sahabat itu menular, watak itu mencuri. Kita berteman dengan orang jahat, lama-lama kita akan jadi jahat, bahkan lebih jahat dari teman kita. Sebaliknya, kita berteman dengan orang baik, bisa jadi kita akan menjadi orang baik, bahkan bisa lebih baik dari teman kita itu sendiri. Jadi, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memiliki sifat-sifat Rasul, tapi malah memiliki sifat-sifat mustahilnya Rasul. Ini jangan sampai. Sebagai wujud keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Mungkin dari sini akan ada muncul pertanyaan, karena materi tentang beriman kepada Rasul sudah selesai. Dari para audien bisa bertanya tentang pertanyaan yang berhubungan ataupun yang tidak berhubungan dengan materi saya. Monggo. Terima kasih. Mudah-mudahan materi saya bisa diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kajian yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Semoga
apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta keimanan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan peserta jamaah MPU online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada seluruh santri yang ada di Madrasah Perantauan Online. Kami persilahkan untuk yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya yang tanyakan, saya akan menanyakan masalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu kalau orang murtad tadi Islam, terus dia tuh murtad karena keadaan lingkungan, kata teman-teman di sini di Hong Kong gitu. Itu sekarang jadi Kristen karena pergaulan teman-teman. Itu nanti di akhiratnya itu kalau dia sudah meninggal terus di alam bardanya itu dia bisa dapat syafaat Nabi nggak? Terus sekarang kan lagi musim COVID-19, banyak orang mati mendadak. Terus adakah kematian itu bisa ditunda dengan amal soleh, amal ibadah kita? Bagaimana definisi dengan arwah gentayangan atau mati penasaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menarik. Pertanyaan pertama adalah berkenaan dengan apakah orang murtad itu nanti bisa akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman. Ketika seseorang itu beriman, yaitu percaya kepada Allah, beserta dengan rentetan keimanan selanjutnya, yaitu ketika seseorang bisa percaya kepada Allah atau beriman kepada Allah, mau nggak mau dia harus beriman kepada malaikatnya, setelah itu beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabi dan rasulnya, kemudian beriman kepada hari kiamatnya, informasi yang disampaikan di dalam kitabnya itu, dan juga mengimani adanya takdir dan qadar. Jadi kalau dia sudah murtad, ya, secara otomatis, secara nalar itu tidak bisa menerima syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dia bisa masuk Islam atau bertaubat sebelum nyawanya berada di tenggorokan. Jadi dia sudah bertobat ketika dalam kondisi sakit, kemudian dia beriman. Dan hal itu terjadi kepada siapa? Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun itu belum mengucapkan iman kepada bersyahadat kepada di hadapan Nabi Musa, dia sudah tenggelam di laut Merah itu, tenggelam di sana sehingga keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah usianya sudah tertutup, nyawanya sudah terancam sehingga dia tidak sempat menyempurnakan keimanan itu. Jadi keimanan itu harus bil qaul, bil lisan, bil qalbi, dan juga bil fi'li. Nah, keimanan itu harus melalui tiga hal itu. Iman melalui hatinya, iman melalui lisannya dengan syahadat itu tadi, dan iman melalui perbuatannya. Nah, kalau ketiga hal ini tidak dilakukan, sementara dia memang tergoda oleh teman-teman sepermainannya sehingga menjadi orang murtad, itu berarti kan tanggung jawab sebagai orang tua atau keluarga sudah lepas karena dia sudah masuk kategori balik. Jadi orang balik itu tanggung jawab apapun dalam kepercayaan keimanannya itu sudah lepas. Maka dari itu penting sekali orang-orang mukallaf, yaitu orang yang terbebani oleh hukum-hukumnya Allah ini sebagai orang Islam, itu menjaga anak turunnya dari hal-hal yang berisiko tinggi termasuk dalam hal pergaulan.
Nah, itu penting sekali. Jangan sampai bergaul dengan orang-orang non-muslim yang justru mengakibatkan dirinya tidak beriman kepada Allah. Bahkan ada yang satu keluarga itu gaduh-gaduh. Kakaknya muslim, adiknya Hindu, adiknya lagi beragama lain, bapak ibunya juga beragama A dan B gitu. Jadi ini kasihan nanti, kasihan. Jadi kalau kita berkeluarga sebaiknya kita memang seiman supaya apa? Supaya mampu menjaga keturunannya itu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang kecirit. Jadi ya mohon dimaklumi, Nabi Nuh sendiri itu memiliki anak yang bernama Kan'an, itu malah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW memiliki paman kesayangannya, yaitu Abu Talib, juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia biasa ketika memiliki keturunan yang di situ karena kesalahan pergaulan, ya harus lebih maklum karena bukan Nabi. Karena memang Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, bukan kepada orang yang kita cintai. Maka kita berharap hidayah selalu ada di dalam keluarga kita. Sehingga kita memiliki keluarga yang beriman kepada Allah, sehingga berbondong-bondong menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk jawaban soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, ya, jadi tidak dapat syafaat ya tadi ya untuk orang yang minta. Untuk soal yang kedua bagaimana tadi? Agak lupa. Oh, COVID ya. Berkenaan dengan COVID, apakah kita bisa mampu menunda kematian? Ya. Baik. Jadi ayat Al-Quran sudah menjelaskan hal itu. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan jika ajal mereka sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Jadi pandemi ini sudah menjadi suatu sunnatullah yang naruhnya Allah itu semuanya tidak bisa suatu hal yang terjadi itu tidak bisa keluar dari sunatullah. Dan itu sudah dicontohkan saat penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha, Raja Yaman yang menyerang. Itu ternyata penggambarannya faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu ternyata menurut sejarah mereka dijadikan seperti dedaunan yang dimakan ulat sampai habis. Itu pertanda orang-orang yang diserang burung ababil waktu itu tidak mati seketika, tapi pulang ke negaranya dengan membawa penyakit baru, kayak semacam cacar, dan menulari seluruh anggota keluarganya, sehingga mereka mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dan itu kata menolak pandemi telah membaca 2 surat alam yang awalnya alam.